Jadi ujian nasional dibatalkan atau ditidakadakan. Bocah sekolah mah, hore! Ya, nah ujian nasional. Orang baru belajar. Kemudian, jadi saya tadi barusan dapat ini ada surat edaran Bupati tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa pencegahan penyebaran coronavirus. Ya, terus nah. Ya. Ini gue prakteknya bagaimana? Loh kan? Ya. Karena kan harus di rumah, mending orang tuanya mampu punya Android ya, atau punya WA atau ya. Sekarang boro-boro mau beli itu Pak, orang nggak boleh keluar, nggak boleh kerja, boleh, ya kan? Ya. Mutlak ekonomi kan kedodoran nih. Betul. Ya bagaimana mau buka HP Pak? Buka HP, oke. Jadi ini yang teman-teman sekalian, ini terkenal loh Bang Kumis Pandeglang ini terkenal gitu ya. Oleh sebab itu ini luar biasa ini YouTuber kumis ada di Pandeglang, dan ini kalau nggak salah baru satu-satunya. Ini luar biasa. Top. Ajak dong untuk subscribe. Bang Kumis subscribe. Bang Kumis subscribe. Nah, tuh. Bang Kumis berbagi. Pokoknya keren Bang Kumis berbagi. oh ini. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk. Biasa lagi baca-baca iki. Belum Kita selama nempel orang. aja nempel tuh. Iya, weh. Waras. Alhamdulillah. Senajan ngopi ya. Waras Pak. Iya. Waras mah kurang berita Pandeglang. Koros apa meneneknya? Lah kemarin Kang Denny. Oh, Denny, wih. Halo, Denny. Selamat. Kita lagi baca-baca iki. Apa? Itu anak edaran Bupati. Karena kita kan kena musibah. Kita belajar Jawa ini Ya, di Dudung Sunda. kita mah Jawanya Jawa Serang. Wih. Tapi uang orang ngerti ngomong bahasa Jawa. Mau bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Soalnya kan Iya. YouTube Bang Kumis itu milik orang Jawa Pak. Iya. Nasional bahkan dunia. Coba. Ini ngapain nih? Jadi saya tadi barusan dapat ini ada surat edaran Bupati tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa pencegahan penyebaran coronavirus tahun 2019 di wilayah Kabupaten Pandeglang. Orang kebenaran temen. Iya. Bang Kumis kesini. Ini mau nanya ini. Ini di bawah nih Pak ya. Iya. Bang Kumis tanyain ke, kan pernah katanya Iya. dengan Pak Taufik tuh. Tanyain dah. Ini bagaimana? Ada ujian diundur lah. Ada yang enggak lah katanya kan. Iya. Nah, Mas Bro, ini sudah tepat nih. Segala informasi di saat bencana corona nih, khusus dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Pandeglang, ini yang punya nih, Pak Taufik. Iya. Ganteng dong ya, iya kan? Agak enom. Iya. Coba jelaskan. Ini pertama tentang masa libur. Masa libur. Karena kan ini ada bukan edarannya Bang Kumis mah. Takut salah ngomong. Iya. Dengar diperpanjang. Nah, coba gimana? Jadi Bang Kumis, kami Dinas Pendidikan sebenarnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Ibu Bupati sesuai dengan tupoksi yang kami lakukan. Jadi pada saat kemarin kita ada edaran Bupati kaitannya dengan yang apa istilahnya kena kita musibah kemarin sampai pada tanggal 20 ya berapa tuh kemarin. Nah sekarang sudah habis masanya, ternyata memang harus diperpanjang sehingga Ibu Bupati membuat surat edaran kembali dengan nomornya adalah 420
Ini kapan Ini. diterimanya ini? Nambe kekian. Kebenaran. Coba Saya baru terima. Baca, Jadi baca. surat itu ditandatangani oleh Ibu Bupati pada tanggal 27 Maret. Berarti hari ini. Beneran ini masih pas. hangat berita ini. Nah, kemudian ini adalah surat ditujukan kepada Kepala Dinas dan Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 di wilayah Kabupaten Pandeglang. Nah, jadi bunyinya nggak usah dibaca satu persatu, intinya saja. Yang pertama, memperpanjang waktu pembelajaran jarak jauh melalui media daring. Daring itu adalah dalam jaringan. Oh, coba jelas. Nah. Orang ngerti deh. Mm-mm. Masyarakat awam mah. Ya, Daring. daring pun apa aja. Apa aja? Jadi daring itu adalah pembelajaran melalui internet, melalui WA. Daring itu singkatannya dalam jaringan. Oh, dalam jaringan, bro. Nanti Bagi peserta didik PAUD, TK, RA, SD, MI, SMP, MTS, LKP, dan PKBM. Tidak termasuk SMA dan SMK karena itu punya kewenangannya provinsi. nah, mau dikit aja terus nah. Ya, Ini gue prakteknya bagaimana? Loh kan? ya, Karena kan harus di rumah mending orang tuanya mampu punya Mampu, Android ya. atau punya WA atau Iya. sekarang boro-boro mau beli itu Pak. Orang nggak boleh keluar, nggak boleh kerja, Boleh. ya kan? Ya, Mutlak ekonomi kan kedodoran nih. betul. Ya bagaimana mau buka HP Pak? Buka HP. Oke. Jadi ini yang pertama, surat edaran ini adalah menegaskan, memperpanjang kaitan dengan belajar anak di rumah masing-masing dari mulai terhitung tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 20 Mei 2020. Surat ini ya. Nah, kemudian ditegaskan nih di sini pembelajaran jarak jauh melalui daring bagi peserta didik dimaksud pada angka 1 tidak diberlakukan pada hari libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri terhitung tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Karena itu adalah sudah keputusan Menteri Agama dan Menteri Menpan RI seperti itu. Jadi diatur di sini adalah yang hari kerja kemudian ditegaskan oleh Ibu Bupati adalah sebagaimana yang saya sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang ada di rumahnya masing-masing, anak Bapak dan Ibu sekalian mohon dibimbing untuk belajar sebagaimana biasa kemarin yang sudah libur di rumah. Tadi pertanyaannya bagaimana caranya yang daring itu sendiri. Memang sekarang ada beberapa teknis yang dilakukan oleh para guru. Yang pertama, yang betul-betul sudah melalui internet, bagi guru sudah memberikan langsung melalui email masing-masing sehingga mereka bisa membuka, itu satu. Bagi yang kebetulan tidak ada, mereka guru ada yang melakukan dengan menggunakan WA group. Ini nih, kemarin bener atau enggak nih? Bapak Demiat itu anggota dewan kan? Ya, Di pusat tuh. ya. Kemarin tuh mau ngusulinnya enak banget loh. Tegas kan Ya, untuk Pak Dinas pakai TV. ya, Jadi kan mirip. ya, betul. Cepet bisa turun doang kan, Betul, tanpa betul. kuota. Ya. Bisa nolong rame. Mm. Itu kira-kira cocok lah gitu. Nah, Jadi nggak ribet pakai kuota. Ya. TV kan, ya maaf ngomong Pandeglang ya mungkin hampir punya lah. punya TV, betul. TV Kalau itu bukan internet barang mewah lagi semua. sekarang kan. Malah udah termasuk barang apa gitu kan Ya, itu mah. betul. Akhirnya Ya. untuk ide ya atau gagasan Pak Demiat itu kira-kira cocok nggak kalau diterapkan di Pandeglang itu loh Pak? Ya, kita sangat setuju dan insya Allah kami pun ini akan sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Dimyati sebagai anggota DPR RI yang punya kepedulian maksimal terhadap masyarakat Kabupaten Pandeglang, yang dalam hal ini beliau ceritanya sedang punya keberpihakan, keinginan punya gagasan bahwa masyarakat Pandeglang ini dalam dunia pendidikan tidak bisa ketinggalan oleh orang lain atau oleh daerah lain. Nah, kemudian insya Allah nanti kami akan tindak lanjuti ini semua. Kami akan bersurat ke
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP Lebak, karena kami juga punya induk Semang di Lebak. Nah, ada LPMP Banten tetap itu gitu kan, Lebak. berarti bicara dengan provinsi Nanti gitu kan. kami sampaikan karena ini adalah aspirasinya beliau, nanti kami sampaikan. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan ini Bang Kumis, kaitannya dengan beberapa hal yang mungkin ada pertanyaan kaitan dengan ujian nasional. Nah, yang saya tanyakan dulu, UN. Nah, UN itu sekarang sudah diatur dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus COVID-19 yang isinya sebagai berikut. Nah, yang ada adalah dengan dibatalkannya itu, maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Contoh, bagi yang SD mau melanjutkan ke SMP, ini tidak bakal ditanyakan kaitannya dengan hasil UN itu. Nah, nanti kita baca nanti ke bawahnya. Dengan dibatalkannya itu, maka proses yang selanjutnya, proses belajar di rumah dengan ketentuan sebagai berikut. Harus melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Siswa tidak boleh dikumpulkan. Itu persoalannya. Nah, kemudian hal ini juga tidak terbebani untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Jadi karena memang posisinya darurat, tidak terlalu difokuskan dan dikhususkan harus menuntaskan capaian kurikulum. Karena situasinya seperti mana kita lagi bencana. Nah, kemudian belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Nah, kemudian yang selanjutnya, aktivitas dan tugas pembelajaran di rumah dapat bervariasi antara siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing. Nah, itu pun harus mempertimbangkan kesenjangan akses yang tadi sama Bang Kumis ditanyakan. Bagaimana itu yang susah? Nah, iya, kan masih ada yang nggak ada sinyalnya, Pak. Artinya diberikan kesempatan kepada guru itu pun diperbolehkan untuk keliling melihat anak-anak yang di rumahnya masing-masing. Tugasnya diberikan. Gini loh, Pak. Kadang-kadang ya, kasihan juga sama guru nih. Jujur aja. Malah ada yang ngomong begini. Enak amat ya sekarang Pak Guru udah perpanjang lagi, namanya makan gaji buta tuh katanya kan, orangnya di rumah. Nggak begitu. Ini masyarakat kadang-kadang ya, tapi kan memaklumi mereka kan ya nggak tahu. Itu gimana loh. Nah, jadi guru itu pada saat sekarang harus memantau siswanya masing-masing. Umpamanya Bang Kumis mengajar kelas 5, maka harus tahu apa yang dilakukan orang perorangan yang menjadi tanggung jawab Bang Kumis sebagai guru kelas 5. Kalau saya ngajar kelas 4, tanggung jawab saya. Dia sebenarnya pada saat sekarang tidak boleh berkeliaran, apalagi mereka camping bersama, rekreasi, karena ini dalam proses belajar. Kecuali umpamanya hari Minggu mereka mau jalan terserah. Tetapi tetap kita harus menjaga bagaimana menghindari kontak dengan orang banyak. Gitu. Nah, jadi kalau dampaknya kalau dulu katanya enak, namanya orang kan karena dia libur, karena mereka dituntut untuk bikin laporan. Iya, ya, tetap satu minggu satu kali guru harus melaporkan apa yang dilakukan kepada kepala sekolah. Oke, nah ini ya. Kemudian ada lagi nih mungkin yang ingin saya sampaikan. Yang penting yang sifatnya harus publik tahu saat ini loh Pak. Nah, di sini dicantumkan bahwa sekolah telah melaksanakan ujian itu dapat menggunakan daya ujian sekolah ya. Nah, kemudian kelulusan sekolah SD berdasarkan nilai semester terakhir kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ya tetap berarti ada tolak ukur yang lulus dan tidak. Karena UN itu kan hanya satu bagian saja Pak yang untuk menentukan lulus atau tidaknya anak didik kan. Iya. Ternyata ada. Nah, nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan karena sekarang kan agak terganggu proses belajarnya. Kemudian yang SMP juga sama seperti itu. Nah, kemudian nanti ada lagi berdasarkan edaran ini sudah diatur juga
kegiatan kaitan dengan penerimaan siswa baru yang dikenal dengan PPDB. Nah, kemudian di sini ada yang harus diperhatikan ketika penerimaan siswa baru pun tidak boleh ada kontak person. Jadi supaya memang tidak mengumpulkan siswa banyak-banyak kayak sekarang berkas dulu kan itu kan rebut itu Pak, berebut sampai antri kan, apalagi sekolah favorit ngomongnya kan, waduh. Nah, kemudian di situ ada jalur prestasi seperti yang dulu, Sama itu masih kan. sama. Nah, kemudian penerimaan yang lainnya sama dengan seperti yang lalu. Nah, yang menarik sekarang ada yang keenam dari edaran ini adalah dana bantuan operasional sekolah atau yang dikenal oleh kita namanya BOS. Nah itu Dapat dipergunakan untuk pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19. Nah, periode kemarin tidak bisa untuk belanja itu, dengan adanya bencana ini dana BOS bisa dimanfaatkan. ini akhirnya jelas, ya kan? Ini kan bicara lagi darurat. Ya. Kita kan berharap dan pasti dah ini akan berlalu Pak. Masa kan gini terus? Ya. Capek, ya kan? Ini mah bukan seandainya pasti setelah ini beres nih Pak. Ya. Ini udah kan normal lagi nih. Ya. Ini peran Bapak untuk dunia pendidikan. Kan Pak. Coba sih jangan kayak gini-gini aja Pak. Ya. Kelihatannya ya contoh gini ya. Lulus. Ya. Habis itu sudah teman tuh bingung Pak. Suruh sekolah. Ya. Tapi peluang kerja susah. Ya. Kira-kira nih Pak, coba punya terobosan apa agar mereka anak didik kita tuh nggak berharap jadi PNS, gitu kan? Gemes gitu loh Pak. Ini di mana salahnya Indonesia ini Pak? Gitu loh Pak. Nah, jadi Bang Kumis sebetulnya memang di sekolah itu sekarang kita ingin kita tingkatkan. Apa yang diharapkan Bang Kumis sebetulnya harapan kami semua, karena sekarang kita sedang melakukan yang namanya penguatan pendidikan karakter itu. Jadi ada nasionalisme yang harus kita pacu, kemudian kemandirian, kemudian religiusnya integritas dan gotong royong. Nah, maka nanti kita juga ingin memantapkan kembali itu yang namanya Selasa Sehat, Jumat Ibadah, dan Sabtu Ceria. Ini maaf Pak ya, Bang Kumis mah namanya juga orang awam tentang pendidikan Pak ya. Di sekolah juga enggak. Iya. Cuma menurut Bang Kumis mah memang Ya Bang Kumis hebat, pintar. contohnya gini loh. Kita di ruangan, ya Bapak sendiri gini aja kan, jenuh kan Pak? Iya. Nah, di saat tingkat kejenuhan meningkat, apapun yang dikatakan oleh Pak Guru, dia nggak mungkin masuk Pak. Saya sih pengennya gitu kan. Yuk contoh tentang tadi tuh. Yang hobinya di situ, wah ini anak hobinya balap-balapan motor, bawa ke showroom, ke bengkel, di situ belajar Pak. Nah itu loh, kalau ngobrol sama orang pinter tuh, kebawa-bawa pinter jadinya, Bang Kumis yang bodoh juga. Sekarang coba pesannya, terutama untuk anak didik. Ya, ini Pak maaf ya, diliburkan di sekolah, malah pada jalan-jalan Pak. Ya kan? Kan efeknya nggak tepat itu Pak. Nah, sebagai obrolan terakhir, ya coba pesan nih dari yang punya kawasan nih untuk guru dan untuk anak didik. Biar imbang kan Pak, jangan gurunya saja yang dimarahin Pak. Terima kasih Bang Kumis atas wawancaranya. Maka saya ingin sampaikan mengakhiri diskusi bersama dengan Bang Kumis. Bukan diskusi ini mana ngobrol jelas lah. Jadi yang pertama untuk anak didik. Anak didik ini pada saat situasi dan kondisi bencana COVID-19 ini adalah jangan dijadikan sebuah musibah yang menterbengkalaikan kita semua. Karena Anda adalah anak didik sebagai generasi ke depan mesti lebih baik. Sehingga pada saat sekarang Anda masih tetap anak-anak belajar di rumah masing-masing dengan dipandu oleh gurunya, guru kelas masing-masing. Atau memang guru mata pelajaran untuk SMP. Maka jika memang ada beberapa hal yang mungkin menjadikan pertanyaan ketidakmengertian, silakan anak-anak
WA kepada ibu dan bapak gurunya, atau memang yang menggunakan email bisa menggunakan email yang ada pada masing-masing dan juga bisa berkomunikasi dengan guru. Nah, kemudian juga kami ingin titipkan juga kepada para orang tua, mohon kiranya ibu dan bapak sebagai orang tua bersabar yang mungkin dalam keseharian biasanya berkomunikasi dalam suasana yang biasa-biasa saja. Pada situasi jam-jam pelajaran mereka mohon kiranya untuk dibimbing jika memang ada beberapa hal mungkin yang ditanyakan dan lain sebagainya. Mohon anak-anak ibu-ibu dan bapak sekalian difasilitasi dan diarahkan tetap bahwa kita harus belajar sebagaimana dengan target yang sudah ditentukan. Terima kasih Bang Kumis dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pandeglang. Saya berharap dan atas nama Ibu Bupati Ibu Hajah Irna Narulita menyampaikan permohonan maaf jika memang Ibu dan Bapak mungkin lebih banyak berkomunikasi di rumah, yang biasanya berbagi ada yang di rumah dan ada yang di sekolah, sementara mungkin pada saat situasi bencana COVID-19 ini adalah lebih banyak bersama dengan ibu-ibu sekalian. Tetapi ini juga mohon dijaga kepada anak-anak sekalian, pagi-pagi bisa berjemur diri tuh bersama dengan ibu dan bapaknya, seluruh anak-anaknya supaya sehat. Ya, paling tidak mungkin 15-30 menit. Kemudian yang kedua, istirahat juga yang cukup. Kemudian makanan juga makanan yang harus seimbang dan bergizi. Karena di sana juga mungkin kita harus ada karbohidrat, ada sayuran, ada buah-buahan, dan juga ada ikan atau daging. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama, Pak Tuan. Yang sudah berwawancara kepada ngobrol bersama. Mudah-mudahan ini ada nilai manfaatnya untuk anak bangsa Kabupaten Pandeglang. Demikian tadi pemirsa, bukan wawancara, tapi ngobrol ala Bang Kumis bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Bapak Taufik, yang secara jelas panjang lebar untuk masalah dunia pendidikan. Sampai jumpa di tayangan Bang Kumis berikutnya. Terima kasih Bang Kumis ya.